Hari ini kita lagi ada di mana tadi kakak udah bilang? Citekit Zoo. Kita akan berkelana ke dalam hutan adik-adik. Siapa yang mau ikut? Angkat saya! Wah, kalau mau ikut berkelana ke hutan, coba diingat-ingat dulu. Hari ini hari apa ya adik-adik? Hari apa sih Kak Tina? Hari Minggu. Hari Minggu. Nah, kalau hari Minggu waktunya kita ngapain Kak? Beribadah sama Tuhan Yesus. Nah, siapa yang udah siap untuk beribadah? Siapa yang udah rapi bajunya? Yang udah wangi? Oke, kalau gitu sebelum kita mulai ibadah, kita nggak boleh ngapain Kak? Gak boleh sambil makan. Gak boleh sambil makan, gak boleh sambil tidur-tiduran. Terus gak boleh sambil ngapain lagi Kak Tina? Gak boleh sampai main game ya adik-adik. Gak boleh sambil main game atau main HP ya adik-adik ya. Semuanya harus duduk manis. Sekarang coba duduk manis. Terus coba lipat tangannya. Terus tutup dulu matanya. Gak boleh ngintip-ngintip. Ayo yang ngintip-ngintip Tuhan Yesus lihat loh adik-adik. Sekarang kita mau berdoa ya sebelum memulai ibadah. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami pada hari ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, berkati ibadah kami ya, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah ibadah kami menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke deh, siapa yang hari ini semangat untuk beribadah? Kalau udah semangat, coba sekarang bangkit berdiri. Bangkit berdiri, terus kakak pengen ajak adik-adik olahraga. Kita mau sambil nyanyi lagu di kepak-kepakan tangannya. Oke. Coba bangkit berdiri. Gak ada yang boleh sambil lari-lari. Gak ada yang boleh sambil main-main. Harus coba, mana tangannya begini semuanya? Kasih jarak. Kasih jarak. Oke deh, tangannya siapin. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Kita ulang dari awal, harus lebih semangat. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Putar lagi, putar ke kiri. Yeay! Sekarang di lagu kedua, adik-adik harus bangkit berdiri nih yang masih duduk tadi. Berdiri, semangat. Iya, harus bangkit berdiri, kita mau mendaki gunung. Mendaki gunung. Yeay, oke. Coba siap-siap ya. Gerak ya.
daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam laut samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana adik-adik? Di suka kau ada, Di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Sekali lagi. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam laut samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di mana? Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi? Di suka kau ada, Di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena siapa? karena Engkau Yesus. Sekali lagi, karena siapa? Karena Engkau Yesusku. Yeay! Wah, siapa yang udah capek? Gak ada ya? Pasti masih pada semangat kan? Tapi kita habis ini mau ngapain sih, Kak? Kita mau siapin hati kita. Kita mau semuanya duduk yang manis. Boleh duduk, adik-adik sikapnya yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk adik-adik, sekarang kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Adik-adik harus berikan sikap yang terbaik. Gak boleh lagi ada yang main-main, yang masih nengok kiri kanan. Yuk, semuanya serius ya. Coba, yang belum lipat tangannya, lipat tangannya. Semuanya harus serius, semuanya harus fokus. Tuhan Yesus melihat loh adik-adik, mana yang serius, mana yang enggak. Kita kasih yang terbaik ya. Aku datang untuk cerita padamu tentang hari ini. Banyak yang telah terjadi, pertolonganmu kepadaku selalu tak pernah terlambat. Bapa, aku datang untuk cerita padamu tentang hari ini. Banyak
kita ulang lagi lagu ini dari awal adik-adik. Yuk kasih sikap yang lebih baik lagi, lebih serius lagi. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau cerita Tuhan. Bapa, aku datang untuk cerita padamu tentang hari ini. Banyak yang telah terjadi, pertolonganmu kepadaku selalu tak pernah terlambat. Di saat ku lelah, Engkau selalu menguatkan dengan cinta dan kasih-Mu. Sungguh hanya Engkau saja yang selalu di hati, Bapakku tersayang. Di saat ku lelah, Engkau selalu menguatkan dengan cinta dan kasih-Mu. Sungguh hanya Engkau saja yang selalu di hati, Bapakku tersayang. Bapakku tersayang. Bapakku tersayang. Masih dalam sikap berdoa, kita mau ikutin teman-teman kita di rumah untuk berdoa. Tuhan berkatilah Opa Niko, Opa Himawan, teman-teman Getu Kids, kakak-kakak Getu Kids, keluarga. Semoga Indonesia pulih kembali dari corona, jadi bisa ke sekolah minggu, ke sekolah, dan bisa bermain dengan teman-teman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Ku mau cintai Yesus selamanya. Ku mau cintai
kita mau siapin hati kita mau sama-sama doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau kami sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan Yesus, sekarang kami mau duduk diam, kami mau dengar-dengaran firman Tuhan. Biarlah firman itu bisa kami lakukan, bisa kami dengar, dan jadikan kami teladan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai, shalom adik-adik semua. Kembali lagi bersama dengan Kak Cincing di sini hari ini. Adik-adik gimana kabarnya di rumah semua? Pasti masih di rumah aja kan, gak kemana-mana kan? Tapi gak apa-apa, jangan sedih ya. Karena hari ini Kak Cincing mau ajak adik-adik semua untuk kita jalan-jalan. Kita mau pergi. Nah, adik-adik ada yang bisa tebak nggak sekarang kakak ada di mana? Ayo, ada banyak pohonnya. Pohonnya tinggi-tinggi. Terus biasanya tempatnya banyak binatangnya adik-adik. Ada yang tahu di mana? Cluenya ya, huruf pertamanya itu H. Oke, abis itu U. Abis itu T. Abis itu A. Abis itu N. Coba kalau digabungin jadi apa? Hutan. Betul banget, hari ini Kak Cincing udah ada di hutan. Kak Cincing mau jalan-jalan, mau lihat-lihat sekeliling hutan. Tapi adik-adik ya, kok tumben sih hutannya kok sepi banget? Binatangnya pada kemana ya? Biasa kan ada banyak hewan-hewannya kan? Nah, kita cari barang-barang aja ya hewannya ya. Tapi adik-adik harus ikutan cari juga bareng sama Kak Cincing, oke? Caranya adalah gini, adik-adik sekarang bikin tangannya huruf O gini, bulat. Udah bikin bulat. Terus kalau udah, tangannya ditaruh di depan mata. Nah, kita mau cari barang-barang yang kita mau bikin teropong pakai tangan. Kita cari ya hewannya ya. Mana ya hewannya? Ke atas coba, ada nggak? Atau ke bawah, coba. Mana ya? Di tempat ini aku yang paling hebat. Aku dong yang paling hebat. Lihat, badan aku tinggi, leher aku panjang. Jelas aku lah yang paling hebat. Aku dong, lihat dong badan aku besar. Terus lihat, warna kulit aku unik. Ada warna hitam dan ada warna putih. Kamu lihat nih ya, aku punya leher yang panjang sehingga aku bisa makan makanan yang pohon tinggi-tinggi. Pasti Tuhan Yesus bangga sama aku karena aku lebih hebat dari kamu. Loh enggak dong, Tuhan Yesus pasti lebih bangga sama aku. Karena seluruh tubuh aku bisa dimanfaatkan oleh manusia. Aku dong yang paling hebat. Aku. Wah, adik-adik, siapa yang di sini tadi lihat tuh? Ada yang berdebat. Ada siapa tadi? Ada jerapah sama ada sapi yang lagi berdebat. Wah, kalau Kak Cincing sih baru pertama kali ya lihat sapi sama jerapah berdebat. Tapi ngomong-ngomong ya adik-adik ya, kalau menurut kalian sebenarnya di antara sapi sama jerapah, siapa sih yang paling hebat? Siapa sih yang terbesar, yang paling disayang sama Tuhan Yesus? Coba, kakak mau nanya buat adik-adik ya. Nanti abis ini kakak hitung 1 sampai 3, adik-adik harus jawab ya, oke? Kalau menurut kalian yang paling hebat itu jerapah, adik-adik berdiri. Terus kalian angkat tangannya kayak gini ya, bikin kayak jerapah gitu, oke? Kalau menurut adik-adik yang paling hebat itu sapi, adik-adik tangannya taruh di mulut, terus nanti ngomong mu gitu, oke? Bisa ya, kita coba. 1, 2, 3. Wah, jawabannya pasti beda-beda nih. Ada yang jawab sapi, ada yang jawab jerapah juga. Oke. Tapi kalian tahu gak sih adik-adik, ternyata di Alkitab Tuhan Yesus pernah loh ngomongin soal menjadi yang terbesar ini di dalam kerajaan sorga. Jadi waktu itu Tuhan Yesus lagi bersama-sama dengan para murid-muridnya. Murid-murid Tuhan Yesus ada berapa? Ayo, ada yang masih ingat? Ada berapa? Ada 2? Ada 12, betul, good job. Nah jadi murid-murid Tuhan Yesus ini lagi ngobrol sama Tuhan Yesus. Membahas tentang siapa sih yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Nah adik-adik tahu nggak kira-kira gimana caranya sih supaya kita bisa jadi yang terbesar di kerajaan sorga? Ada yang tahu? Kalau yang belum tahu dan mau tahu, coba sekarang kupingnya dibuka. Ya ini biar rambut-rambutnya nggak kena, karena Kak Cincing mau kasih tahu.
jawabannya. Oke, udah siap semuanya? Aku pikir udah dibuka ya. Jadi adik-adik, untuk menjadi yang terbesar di kerajaan sorga, kuncinya tuh cuma satu loh, cuma satu. Kuncinya adalah kita harus menjadi seperti anak kecil. Apa? Kak, anak kecil? Maksudnya gimana? Jadi kita harus balik jadi baby lagi gitu. Tenat, enggak gitu ya adik-adik maksudnya ya. Jadi maksud Tuhan Yesus menjadi seperti anak kecil itu bukan badannya. Bukan kita dari badan gede, tiba-tiba jadi baby lagi, bukan. Tapi kita memiliki sifat seperti anak kecil, sifat-sifat yang baik. Apa aja tuh ya sifat-sifat anak kecil yang harus kita ikuti? Yang pertama, anak kecil itu mudah untuk bertobat. Jadi di saat dikasih tahu nih, misalnya ada salah, pasti anak kecil mau deh untuk merubah supaya menjadi lebih baik. Oke? Yang kedua, anak kecil itu mudah untuk memaafkan. Jadi ketika ada yang salah atau misal ada temennya yang kurang baik sama anak kecil, pasti anak kecil ini mau untuk memaafkan. Terus yang ketiga, anak kecil ini memiliki hati yang tulus. Gimana tuh Kak hati yang tulus? Hati yang tulus itu adalah kita memberikan semuanya dengan sepenuh hati. Misalnya kita menolong orang nih, misalnya menolong teman atau menolong papa mama yang di rumah. Nah itu memiliki hati yang tulus. Terus yang keempat, anak kecil itu tidak sombong. Jadi anak kecil itu memiliki hati yang baik, yang tulus tadi gitu ya. Nah itu dia adik-adik sifat-sifat yang dimiliki oleh anak kecil yang harus kita punya. Nah ini nih yang Tuhan Yesus mau untuk kita miliki di dalam diri kita. Apakah cuman kita doang Kak? Tentu bukan ya. Bahkan orang-orang yang lebih tua pun juga harus memiliki sifat seperti anak kecil. Misalnya nih untuk mama papa atau untuk om tante atau untuk opa oma. Pokoknya semua orang kalau mau menjadi yang terbesar di kerajaan sorga harus memiliki sifat seperti anak kecil yang udah kakak sebutin tadi ya. Dan juga adik-adik ya, selain bisa menjadi yang terbesar di kerajaan sorga, kita juga bisa membuat Tuhan Yesus happy. Siapa yang di sini mau bikin Tuhan Yesus senang? Angkat tangannya coba. Iya, Kak Cincin juga mau dong ya bikin Tuhan Yesus senang. Jadi adik-adik, kesimpulannya adalah kalau kalian mau menjadi yang terbesar di kerajaan sorga, kalian mau bikin Tuhan Yesus senang, kalian gak perlu menjadi yang terkuat, gak perlu jadi yang terhebat, gak perlu jadi Superman, gak perlu jadi yang tercantik, gak perlu jadi yang terganteng. Yang perlu adik-adik lakukan adalah memiliki sifat seperti anak kecil. Supaya apa? Supaya Tuhan senang. Sebenarnya susah atau gampang sih Kak memiliki sifat seperti anak kecil? Sebenarnya nggak susah loh adik-adik. Kenapa? Karena kita bisa minta tolong sama Tuhan Yesus. Kita bisa berdoa, kita bilang sama Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mau menolong kita agar kita memiliki sifat seperti anak kecil. Oke? Semuanya pasti mau kan ya? Mau bikin Tuhan Yesus happy? Mau mama? Mau jadi yang terbesar di kerajaan sorga? Mau? Kalau mau coba kasih lihat jempolnya. Oke. Oke, sekarang waktunya kita untuk Super Word of God. Nah, Super Word of God hari ini diambil dari Matius 18 ayat 4. Barang siapa merendahkan diri seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Sekali lagi adik-adik ya. Matius 18 ayat 4. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Oke, karena adik-adik juga sudah sebutkan tadi ya untuk support of God-nya, kamu Lukas 15 ayat 7a. Demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. kasih challenge. Challenge minggu ini adalah adik-adik menghafalkan Super Word of God yang tadi. Terus adik-adik rekam ya. Bikin rekam di video.
adik-adik bacain tuh ayatnya. Tapi adik-adik harus kasih gerakan yang bagus ya. Kayak tadi Kak Cici juga boleh. Pokoknya dari setiap ayat yang ada, adik-adik bikin gerakan yang bagus, bikin yang kreatif. Kalau udah di video, nah video itu nanti adik-adik kirimkan ke grup WA masing-masing kelas. Oke? Kakak tunggu ya, paling telat hari Selasa jam 12 malam. Jangan sampai ketinggalan ya, supaya bisa dapat stiker, bisa tukar hadiah di bazar. Oke? Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita mau sama-sama satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami sudah selesai ibadah. Kiranya tangan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu menjagai kami, melindungi kami dimanapun kami berada. Biar Tuhan Yesus berikan kami kesehatan, kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Happy Sunday adik-adik. God bless you. See you next week.